بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Al-faidatul khamisah khaturatul bid'ah. Faedah yang kelima yaitu khaturatul bid'ah, bahaya kebid'ahan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan bahwasanya bid'ah sababun litafarruq, sebab perpecahan. Kemudian di antara bahaya bid'ah yang kedua, sababun lil khuruj minad din, sebab untuk keluar dari agama ini tadi. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh dhalimina lahum adzabun alim. Kata Allah azza wa jalla, am lahum syuraka', apakah mereka memiliki sekutu, syara'u lahum minad dini, yang menetapkan syariat untuk mereka bagian dari agama ini tadi, malam ya'zan bihillah, sesuatu yang tidak Allah SWT izinkan, tidak Allah SWT benarkan. Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum, kalau bukan kalimatul fasl laqudiya bainahum, niscaya akan ditetapkan keputusannya terhadap mereka. Wa innadh dhalimina lahum adzabun alim, sesungguhnya orang-orang zalim mereka berhak untuk mendapatkan azab yang sangat pedih. Wa qala alaihi salatu wassalam fil khawarij yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Nabi SAW mengatakan tentang khawarij tatkala mereka memunculkan kebid'ahan. Khawarij itu teroris, ya, orang yang suka memberontak, khuruj alal hukam. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Kata Nabi SAW, khawarij keluar dari agama ini sebagaimana anak panah keluar dari ramiyah, hewan buruannya. Rawahul Bukhari. Berdasarkan hadis ini, sebagian para ulama mengatakan khawarij kufar. Namun yang rajih insyaallah taala pendapat jumhur, khawarij laisu bi kufar. Mereka bukan orang-orang kafir. Wa yurwa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau ditanya tentang khawarij, apakah mereka kufar? Kata Ali bin Abi Thalib, hum minal kufri farru. Mereka justru lari dari kekufuran. Khawarij lari dari kekufuran. Itu asar dari Ali bin Abi Thalib, namun sebagian para ulama mengatakan asar ini ada kelemahan padanya. Wa qala Ibrahim an-Nakhai, berkata Ibrahim an-Nakhai, beliau mengatakan la tujalis ahlal ahwa, jangan engkau duduk-duduk bermajelis dengan ahlul ahwa, mengambil ilmu, berteman dengan mereka. Fa inna mujalasatahum tuzhib bi nuril imani minal qulub. Dikarenakan bermajelis bersama khawarij atau bersama ahlul ahwai wal bid'ah, baik itu khawarij ataupun sufiyah ataupun jahmiyah, mu'tazilah, meliputi juga di zaman sekarang rafidah, Syiah dan yang lainnya. Kalau majelis sama mereka, tuzhib binuril imani minal qulub, bisa menghilangkan cahaya keimanan dari hati seseorang. Wa kana salaf, dulu mereka para salaf mengatakan, yaqulun al bid'atu baridul kufri. Para salaf mengatakan al bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu adalah barid, perantara, wasilah atau jembatan yang bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Kadang dari bid'ah yang kecil bisa naik ke bid'ah yang besar sampai kepada perkara kekufuran. Dicontohkan oleh para ulama, di antara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdullah Al-Imam dalam buku beliau Bidayatul Inhiraf. Apa sebab pertama muncul bid'ah khawarij? Ketika itu Abu Musa al-Asy'ari mendapati di masjid orang-orang duduk. Dia ada lingkaran,
kemudian dipimpin oleh satu orang, dia mengatakan sabbihu mi'a wasabbihu mi'a wa hallilu mi'a wa kabbiru mi'a wa hamidu mi'a. Kemudian mereka hitung-hitung dengan kerikil. Dilihat sama Abu Musa al-Asy'ari. Dia pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Lalu Abdullah bin Mas'ud datang ke masjid tersebut. Ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya bejana Rasul belum pecah. Aniyatul lam tuksar. Pakaian Rasul belum lusuh. Kalian sudah seperti ini. Kata mereka, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan melainkan kebaikan. Kata seorang tabi'in yang meriwayatkan asar ini tadi, dia mengatakan, laqad ra'ainahum yutawi'unana yauman nahrawan. Kami melihat mereka, orang-orang yang buat zikir di masjid tersebut. Humul ladzina yuqatilunana. Mereka adalah orang-orang yang memerangi kami pada perang Nahrawan ketika terjadi pertempuran antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Khawarij. Itu juga yang disebutkan oleh para ulama, dari bid'ah yang kecil bisa naik ke bid'ah yang besar. Kemudian bisa dengan menyampaikan kepada kekufuran. Kemudian di antara dampak bahaya kebid'ahan, innal bid'ata sababun li taghayyurid din. Bid'ah sebab terjadi perubahan agama. Wa ma taghayyarat wa tabaddalatil adyan as-sabiqah illa bil bid'ah hatta asbahat dinan. Lihat faedah dari penulis, tidak ada atau tidaklah berubah agama-agama terdahulu melainkan dengan sebab kebid'ahan sampai menjadi agama yang diyakini oleh umat manusia. Sebab agama Yahudi rusak, agama Nasara rusak. Apa sebabnya? Kebid'ahan yang muncul pada mereka. Bid'atul i'tiqad, ya, yang muncul pada mereka ketika mereka meyakini Isa adalah kalimat Allah, maksudnya adalah ruh dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka meyakini Isa ada unsur lahut wan nasut. Ada unsur ilahiyah dan ada unsur manusia. Itu bid'ah pertama. Akhirnya mereka apa? Menuhankan Isa alaihissalam. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini kata Allah Azza wa Jalla, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian ini, aku sempurnakan juga nikmat-nikmatku dan aku ridhoi untuk kalian agama Islam ini tadi. Islam adalah agama yang sempurna, Islam adalah agama yang sudah lengkap, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurang-kurangi. Walasna walisanu ahlil bid'ah walisanu halil mubtadi' yaqul, sedangkan lisan hal seorang ahli bid'ah, dia mengatakan inna syari'ah naqisatun, sesungguhnya syariat itu naqisah, kurang. Falidzalika yajibu istidrakuha, oleh karena itu wajib untuk diistidrak, dilengkapi, diedit. Wa ma min bid'atin tahdutsu illa amatat makanaha sunnatan. Dan tidaklah ada satu kebid'ahan yang muncul melainkan bid'ah tersebut akan mematikan pada tempat tersebut suatu sunnah. Contoh, bainal adzan wal iqamah, disunahkan apa? Salat. Disunahkan apa? Berdoa waktu mustajab. Tatkala diisi dengan salawatan, diisi dengan nasyid, maka akan hilang sunnah tersebut. Kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan juga sebaliknya, tidaklah suatu sunnah masuk ke suatu wilayah melainkan bid'ah tersebut harabat wala hadurat, melainkan bid'ah tersebut akan lari terkentut-kentut. Itu ibaratnya Syekh Muqbil. Kalau di kampung tersebut, di tempat tersebut ada bid'ah, kemudian masuk sunnah di situ, maka bid'ah akan menyingkir. Demikian sebaliknya, apabila di suatu tempat tersebut ada sunnah, kemudian masuk bid'ah, maka sunnah akan mati. Itulah yang dikenal oleh para ulama as-sunan al-mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Kemudian bahaya kebid'ahan adalah
sababun li adami qabulil ibadah. Bid'ah adalah sebab tidak diterimanya ibadah. Li'anna al-ibadah la tuqbal hatta takuna khalisatan liwajhillahi ta'ala wa ala syari'atihi. Dikarenakan bid'ah tersebut tidak akan, atau dikarenakan ibadah tersebut tidak akan diterima sampai ikhlas mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla wa ala syari'atihi, dan di atas syariatnya Nabi Muhammad SAW. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakan ya Muhammad, aku adalah manusia sama seperti kalian. Diwahyukan kepadaku suatu wahyu bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla, falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Di sini disebutkan siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla, falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal saleh. Kata para ulama, yang namanya amalan saleh itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah. Tatkala suatu amalan dikatakan saleh kalau shawab, ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga ya ikhwan dijadikan dalil oleh sebagian para ulama. Ayat ini menetapkan ru'yatullah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah. Pada lafaz faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Katanya mereka para ulama, mereka mengatakan yang namanya liqa yakunu bil muwajahah. Dia dikatakan liqa kalau ada muwajahah, ya, melihat di hadapan. Sehingga barang siapa yang ingin melihat Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit apapun. Wa qala alaihi salatu wassalam, juga Nabi SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahul Bukhari. Siapa yang memunculkan perkara yang baru dalam urusan agama ini yang bukan bagian dari agama tadi, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Jelas? Al-faidatus sadisah, kashfu syubhati man hasan al-bid'ah. Faedah yang keenam, kashfu syubhat, membongkar syubhat-syubhat orang yang menganggap bid'ah itu bagus. Ada beberapa syubhat dari sebagian orang yang mentaksim pembagian bid'ah. Mereka mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'atun sayyi'ah, ada bid'atun hasanah. Bid'ah yang sayyi'ah adalah bid'ah-bid'ah yang tidak dicontohkan oleh dalil. Sedangkan bid'ah hasanah adalah bid'ah-bid'ah yang bagus, ada dalilnya. Walaupun dalilnya umum. Ada beberapa syubhat di sini disebutkan. Di antaranya asy-syubhatul ula. Syubhat yang pertama, al-ihtijaj bi athar Ibnu Mas'ud. Mereka berhujjah dengan asar Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dipandang oleh kaum muslimun bagus, maka di sisi Allah itu adalah bagus. Punya dalil dia. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanan. Fahuwa indallahi hasanun. Apa yang bagus dipandang oleh kaum muslimun, maka di sisi Allah bagus. Qala Syekh Al-Albani, berkata Syekh Al-Albani, wa inna min ajaibid dunya, dan sesungguhnya termasuk ajaibid dunya, keajaiban dunia, ayyahtajja ba'dun nas bihadzal hadis. Dia berhujjah, sebagian orang berhujjah dengan hadis ini, ala anna fid din bid'atan hasanah, bahwasanya dalam agama ini ada bid'ah mereka kenal dengan bid'ah hasanah. Wa anad dalil ala husniha i'tiyadul muslimin laha. Dalil yang menunjukkan
bid'ah itu ada yang bagus adalah i'tiyadul muslimin laha. Kebiasaan kaum muslimin melakukan amalan tadi. Walaqad sara minal amril ma'hud ayyubadiru haula ilal istidlal bihadzal hadis indama tusar hadhil mas'alah wa khafi alaihim. Dan sungguh ya, termasuk perkara yang sudah ma'hud, sudah lumrah, mereka tersebut langsung bergegas menuju istidlal dengan hadis ini tatkala apa? Tatkala permasalahan ini tusar, terangkat, wa khafiya alaihim, dan samar bagi mereka. Maka jawabannya anna hadzal hadis mauqufun. Hadis ini mauquf. Fala yajuzu ay yahtajja bihi fi mu'aradatin nusus al-qati'ah. Maka tidak boleh berhujjah dengan asar Abdullah bin Mas'ud ini tadi untuk mempertentangkan dalil-dalil yang sudah jelas, pasti, yang sudah qati'ah. Fi anna kulla bid'atin dhalalah, bahwasanya setiap bid'ah adalah sesat, kama sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kalaupun asar ini sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau dinisbatkan kepada Nabi SAW, itu tidak sahih. Tapi kalau kepada Abdullah bin Mas'ud, yang ada itu, ada faedah di situ disebutkan, yang datang dari Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz, ya, innallaha nadhara fi qulubil ibad. Allah Azza wa Jalla meninjau, mencermati hati-hati umat manusia. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Lalu Allah mendapati hati Nabi Muhammad adalah sebaik-baik hati hamba. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalati. Lalu Allah pilih untuk dirinya sebagai rasul, lalu Allah utus dengan membawa risalah. Summa nadhara fi qulubil ibad ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mencermati lagi hati hamba-hamba yang lain setelah hati Muhammad. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Lalu Allah Azza wa Jalla mendapati hati para sahabat adalah sebaik-baik hati umat manusia setelah hati Rasulullah SAW. Faja'alahum wuzara'a nabihi. Lalu Allah jadikan mereka para sahabat adalah wuzara, teman-teman sahabat-sahabat nabinya, yuqatiluna ala dinihi, yang mereka berperang di atas agama Islam. Fama ra'a al-muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanan. Nah, dari sini antum bisa jawab, kira-kira siapa yang dimaksud dengan al-muslimun di situ? Sahabat. Muslimun di situ maksudnya sahabat. Sehingga apa yang dipandang bagus oleh para sahabat, maka bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan tolak ukurnya kepada pemahaman antum. Yang antum lahir di 2022, 2023. Tapi yang diinginkan adalah para sahabat. Jawaban yang berikutnya. Wa ala iftiradi salahiyatil ihtijaji bihi fa innahu la yu'aridu tilkan nusus li umurin. Kalaupun diperbolehkan, ya, berhujjah dengan asar Abdullah bin Mas'ud, maka sesungguhnya asar Abdullah bin Mas'ud juga tidak mempertentangkan atau tidak bertentangan dengan nas-nas yang menyebutkan adanya bid'ah, seluruh bid'ah adalah sesat. Al-awwal, yang pertama, annal muradu bihi ijma'us sahabah wa ittifaqu ma'ala amrin. Yang dimaksudkan asar Abdullah bin Mas'ud adalah ijma' para sahabat, kesepakatan mereka dalam suatu perkara. Kama yadullu alaihi siyaq, sebagaimana yang ditunjukkan oleh siyaq, konteks. Wa yu'ayyidu al-istidlal Ibnu Mas'ud bihi ala ijma'is sahabat ala intikhabi Abi Bakar khalifatan wa alaihi fallam fil muslimun laisa lil istighraq kama yatawahhamun bal lil ahdi. Dan yang menguatkan pendalilan Ibnu Mas'ud, ya, yang menguatkan istidlal Ibnu Mas'ud dengan asar tersebut menunjukkan ijma'nya sahabat
adalah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Sahabat sepakat memandang Abu Bakar layak dan bagus jadi khalifah. Maka atas dasar ini, lam al-muslimun laisa lil istighraq, bukan bermakna istighraq. Kama yatawahamun, sebagaimana dugaan mereka, bal lil ahdi, bahkan lam di situ lil ahdi. Sehingga yang dimaksudkan ma ra'ahul muslimun al-muslimun al-awwal, yakni sahabah. Namun anggaplah idza sallamna annahu lil istighraq walakin laysa al-muradu bihi qat'an kulla fardin minal muslimin. Kalaupun lam di situ al-istighraq, lam al-istighraqiyah, dalam bahasa Arab ada namanya lam lil ahdi, ada lam al-istighraqiyah. Anggaplah al-muslimun di situ bermakna lam al-istighraqiyah, maka bukanlah yang dimaksudkan dengannya secara pasti mencakup setiap person kaum muslimun, bukan. Walau kana jahilan la yafqah minal ilmi syai'an fala budda idzan min ayyuhmal ala adil ilmi minhum. Kalau seandainya orang yang bodoh, dia muslim, tidak paham ilmu sama sekali, tidak bisa dianggap masuk dalam ucapan Abdullah bin Mas'ud. Maka harus kalau begitu asar Abdullah bin Mas'ud dibawa kepada pengertian ahlul ilmi. Wa hadza mimma la mafarra lahum minhu fi ma'adhun. Nah, kalau dibawa kepada ahlul ilmi, ini sesuatu yang tidak mungkin bisa lari lagi. Tidak ada tempat lari lagi bagi mereka. Fa idza sahha hadza famanhum ahlul ilmi. Kalaupun ihtimal bahwasanya al di situ mencakup al istighraqiyah sehingga mencakup seluruh muslim, maka muslim yang dimaksud adalah ahlul ilmi. Nah, kalau yang dimaksud ahlul ilmi, famanhum ahlul ilmi wa hal yadkhul fihim al muqallidun alladzina saddu ala anfusihim babal fiqhi 'anillahi wa rasulih. Apakah yang dimaksudkan muslimun di situ para ahli taklid yang menutup bab pintu fikih dari Allah dan Rasulnya terhadap diri mereka, wa za'amu anna babal ijtihad qad ughliqa, sehingga dia menganggap pintu ijtihad sudah tertutup. Kalla laisa haula'i minhum, bukan, mereka bukan digolongkan sebagai ahlul ilmi. Kata para ulama, al-muqallidun laisa min ahlil ilmi, orang yang taklid bukan digolongkan ahlul ilmi. Kenapa? Yang taklid itu cuma awam. Intaha kalam al-allama al-albani fil silsilah ad-dha'ifah wa laysa alaihi mazid. Selesai penukilan dari Syekh al-Albani dalam kitab silsilah ad-dha'ifah dan tidak perlu ditambah lagi. Itu syubhat yang pertama. Dan terjawab ya. Ada lagi syubhat yang kedua. Kata mereka ada bid'ah hasanah itu. Apa dalilnya? Asyubha as-tsaniyah, hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Hadis yang kedua katanya, hadis yang menunjukkan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang membimbing, menunjukkan dalam agama Islam ini sunnah hasanah. Qala Syekh Al-Utsaimin, "Walaisa fid din bid'atun hasanah abadan." Tidak ada yang namanya dalam agama ini bid'ah hasanah, selama-lamanya tidak ada. Wa sunnah al-hasanah hiya allati tuwafiqu syara'. Sunnah hasanah adalah sesuatu yang mencocoki syariat. Wa hadhi tashmal ayyabda al-insanu bis sunnah ayyabda al-amalu biha aw yab'athuha ba'da tarkiha aw yaf'alu syai'an yasunnuhu yakunu wasilatan li amrin muta'abbidin bihi. Fa hadhi thalathatu asya'. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Yang namanya sunnah hasanah adalah sunnah yang mencocoki syariat. Sehingga sunnah hasanah itu mencakup beberapa perkara. Di antaranya mencakup seseorang insan yang memulai sunnah tadi. Maksudnya apa? Yabda al-amal biha. Dia mulai mengamalkannya. Dia orang yang pertama kali mengamalkan di situ. Difahami? Aw yab'atsuha ba'da tarkiha. Atau dia yang menghidupkannya setelah sunnah tersebut ditinggalkan. Aw yaf'alu syai'an yasunnuhu yakunu wasilatan li amrin muta'abbidin bi. Atau dia mengerjakan sesuatu yang dicontohkan sama dia sehingga menjadi perantara untuk suatu perkara yang perkara tadi merupakan
suatu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fahadi salah satu asya. Maka istilah sunnah hasanah ini tadi, hadhihi kembali ke mana? Sunnah hasanah. Jelas Baroni? Ya, hadhihi sunnah hasanah salah satu asya. Sehingga ya ikhwan, ketika aku membaca hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang menghidupkan dalam Islam sunnah hasanah? Contoh, ya, yang sunnah hasanah. Ada di suatu wilayah, kampung, setiap Id tidak ada yang berkurban. Kemudian antum berkurban di situ. Orang-orang ikut berkurban. Karena kampung tersebut baru Islam. Antum yang pertama kali mencontohkan. Antum disebut apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Atau di situ, di kampung itu tadi, sudah pernah ada, tapi ditinggalkan. Kemudian antum yang menghidupkannya kembali. Contoh misalkan, ada suatu masjid, dulu pernah dipakai sholat jamaah. Kemudian tidak ada orang lagi sholat jamaah. Kemudian antum menghidupkan sholat jamaah di sana. Maka antum dikatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Atau yang ketiga, dia mengerjakan sesuatu sebagai perantara untuk perkara yang disyariatkan. Contoh misalkan, membangun, belajar ilmu, belajar itu kan disyariatkan, ya toh, disyariatkan. Dia orang yang pertama kali di tempat tersebut membangun misalkan suatu rumah tahfidzul Quran untuk orang belajar Al-Quran. Nah, tindakan dia pertama kali bangun rumah tahfidz, kemudian diikuti oleh orang lain, diikuti oleh orang lain. Dia dianggap apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Kita lanjutkan. Fahadhihi, maka ini kembali ke mana? Al bid'ah al hasanah. Atau afan. Sunnatan hasanah. Makna lafaz sunnah hasanah. Salah satu asya, ada 3 macam, ada 3 jenis makna dari man sanna fil islami sunnatan hasanah. Al-awwal, itlaqus sunnah ala man ibtada'a al-amala. Pengitlakan sunnah bagi orang yang pertama kali mengamalkannya. Wa yadullu lahu sababul hadis, dan yang menunjukkan akan keterangan ini sebab hadis yang dikenal dengan istilah sabab wurudil hadis, sebab munculnya hadis itu tadi. Kalau dalam Al-Quran dikenal dengan istilah sababun nuzul, kalau dalam hadis dikenal dengan sababul wurud, sebab muncul atau adanya hadis tadi. Fa'inna Nabiya SAW hasa ala tasadduq ala al-qawm alladhina qadimu alaihi SAW wa hum fi hajatin wa faqah. Sebabnya, untuk perhatikan baik-baik di sini. Ya. Sebabnya Nabi SAW memotivasi, menganjurkan untuk sedekah kepada suatu kaum yang datang kepada Nabi SAW dalam kondisi mereka fi hajatin wa faqah, dalam kondisi penuh dengan kemiskinan, penuh dengan kondisi hajat. Ya ikhwan, antum perhatikan baik-baik hadis ini. Ada satu poin yang nanti akan Anda jelaskan setelah hadis ini. Fahasa ala tasadduq, lalu Rasul menganjurkan untuk bersedekah. Faja'a rajulun minal ansar bisurratin min fiddah. Lalu datang seseorang dari kalangan Ansar dengan membawa satu kantong berupa emas, berupa perak. Wa qad asqalat yadahu fa wada'a fi hajrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berat tangan yang bawa. Wa qad asqalat yaduhu, berat sekali. Lalu diletakkan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mencontohkan suatu sunnah yang baik, maka dia mendapatkan kebaikan, dan kebaikan orang yang mengamalkan sunnah tadi. Fahadar rajul sanna sunnatan ibtidaan.
atau ibtida'a amalin la ibtida'a syar'in. Ini orang mencontohkan sunnah ibtida' amal la ibtida' syara', bukan pertama kali membuat syariat, tapi pertama kali mencontohkan amal. Dari sini ikhwan, hadis ini dijadikan dalil bolehnya al-hasu 'ala shadaqah, bolehnya menganjurkan untuk sedekah. Bukan untuk dia, Rasul bukan untuk dia. Ya. Dan ini bukan digolongkan tasawul. Ya. Coba lihat di sini. Apakah Rasulullah SAW tasawul? Minta untuk dirinya? Enggak. Minta untuk orang lain. Sehingga ketika kita memintakan untuk orang lain, itu bukan perkara yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Jangan terkecoh antum dengan kibarnya seseorang, tuanya seseorang diustadkan. Mau dia belajar di Damaj, mau dia belajar di Saudi Arabia, mau dimanapun. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan dalil. Tidak ada yang lebih agung, lebih mulia dibandingkan hadis Nabi SAW. Datang orang masuk kepada masjid Nabi SAW dalam keadaan sampai pedangnya menggelantung, baju compang-camping. Dianjurkan sama Rasulullah SAW untuk bersedekah. Tiba-tiba ada seseorang bersedekah bawa satu kantong perak, kemudian diikuti siapa yang lain. Sampai-sampai orang yang dikasih sedekah ini tadi, dia pun bersedekah. Muncul kemarin, antum belum ngaji, orang-orang yang mengatakan tidak boleh yang namanya buka-buka donasi, itu namanya tasawul, minta-minta ngemis. Pendapat seperti ini sempat punah, ya, sempat punah, tidak naik ke peredaran. Muncul pula di belakangan sekarang ini tadi, ya. Kalau yang tadi melarang, ya, buka-buka donasi, mereka adalah orang-orang yang tidak terlibat dalam dunia video, kamera dan yang lainnya, dan tidak terlibat dalam dunia yayasan muassasah. Ini malah sebaliknya. Yang keluar-keluar donasi begini, donasi begini, donasi begini adalah orang-orang yang kemarin yang buka donasi. Dunia terbalik, ya, dunia terbalik. Dan itu bukan perkara yang tidak ada contoh, ya ikhwan, ya. Disitulah kita pakai dalil lah. Jangan dikit-dikit, wah ini donasi gini, donasi gini. Apa salah? Nah, itu ada orang-orang miskin. Terus kita bilang, ayo ikhwan, siapa yang mau bantu dia? Dia lagi kebutuhan, anaknya sakit, begini-begini. Salahkah? Terus apa bedanya, Baroni? Ada orang masuk masjid miskin, ya, baju compang-camping, sama Rasul bilang, mau sedekah nggak sama dia? Dia miskin, layak dibantu. Apa bedanya? Hah? Tak ada beda toh. Bahkan yang bilang nggak boleh pakai kotak, ya, kotak infak min alamatil hizbiyah. Terus apa bedanya bajunya Bilal diwadahi kantong ketika pungutan pada hari Lebaran? Apa beda kotak baju sama kardus? Yang jadi masalah itu kalau pada waktu-waktu sholat Jumat, pada waktu pengajian ganggu konsentrasi, lagi anak-anak nulis, muter kardus, muter kotak, muter pula mobil truk-trukan kotak celengannya tadi. Itu yang mengganggu konsentrasi. Sehingga kotak kardus yang ada di ruang tamu ada tulisan kotak infak, ya, padahal santri iuran urunan, itu dikatakan kotak infak tasawul. Ini sesuatu yang kurang bisa membuka mata hati. La ta'mal absar walakin ta'ma al-qulub allati fis sudur. Mereka tidak buta pandangan tapi buta hati yang ada di
dalam dada mereka. Asani, yang kedua, as-sunnah allati turikat thumma fa'alaha al-insan fa'ahyaha. Sunnah yang tadi ditinggalkan kemudian dikerjakan oleh seseorang sehingga dia menghidupkannya. Fahadha yuqalu anhu sannaha bima'na ahyaha wa in kana lam yashra'ha min indih. Ini disebut dia mencontohkan, mensunnahkannya, bermakna menghidupkannya, meskipun dia tidak memunculkan syariatnya tadi dari asal diri dia sendiri. As-salis, yang ketiga, ayyaf'ala syai'an wasilatan li amrin masyru' mithlu bina'il madaris wa tab'ul kutub fahadha la yuta'abbad bidzatihi. Contoh yang ketiga, yaitu seseorang mengerjakan wasilah, melakukan suatu perantara yang dianggap sebagai wasilah untuk perkara yang disyariatkan, seperti membangun sekolahan, buat rumah tahfidz, ya. Itu cuma sekedar wasilah, ya, wasilah untuk tersebarkannya ilmu, mencetak buku. Ini adalah perkara yang la yuta'abbad bidzatihi. Tidak seseorang beribadah kepada Allah secara zat perbuatan tadi. Lakinnahu li'annahu wasilatun li ghairihi. Akan tetapi itu wasilah untuk perkara yang lain. Dengan adanya kitab, ngeprintkan kitab, nyetak kitab, itu untuk perkara yang ibadah berikutnya seperti belajar. Fakullu hadza dakhilun fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mencontohkan sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakannya. Fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya, kaifa tujib an qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa sanna bi makna syara'ah. Katanya dia, sanna itu maknanya syara'ah. Fal jawab, anna man qala man sanna fil islami sunnatan hasanah huwal qail kullu bid'atin dhalalah. Masya Allah, itu namanya sepakannya tepat sekali. Kata penulis buku ini, jawabannya, kalau ada yang bilang, antum bilang man sanna fil islami sunnatan hasanah, sebenarnya maksud man sanna fil islami sunnatan hasanah adalah man syara'a fil islami sunnatan hasanah. Itu maknanya. Maka kita jawab, orang yang mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah huwal qail kullu bid'atin dhalalah. Dia adalah orang yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Orang yang mengatakan setiap bid'ah adalah dhalalah, sesat. Li hadis, berdasarkan hadis, atau wala yumkin ayasdur anis sadiqil masduq qaulun yukadzibu lahu qaulan akhar. Enggak mungkin muncul dari Rasul itu suatu pendapat yang mendustakan pendapat yang lain. Wala yumkin ayatana qad kalama Rasulullah sallallahu abadan, dan tidak mungkin menentang kalam Rasulullah SAW selamanya, atau kontradiksi kalam Rasul itu tidak mungkin tolak belakang. Wala yumkin ayyarudda ala ma'nan wahid ma'at tanaqud abadan. Wala yumkin ayyarida ala ma'nan wahid ma'at tanaqudi abadan. Tidak mungkin datang dalam satu makna dengan dibarengi adanya kontradiksi. Wa man dhanna anna kalam Allah Ta'ala aw kalam Rasulih sallallahu alaihi wasallam mutanaqidun falyu'id an-nadhar fa inna hadha adh-dhann sadirun imma an qusurin minhu wa imma an taqsirin. Siapa yang mengira bahwasanya pada kalam Allah atau kalam Rasul ada kontradiksi, maka hendaklah dia perlu ngecek ulang lagi. Dikarenakan dugaan ini pastilah muncul, bisa jadi dikarenakan orang yang dangkal pemahamannya, atau dikarenakan memang orang yang kurang perhatian. Wala yumkin ayyujad fi kalamillahi ta'ala au kalam rasulihi tanaqudun abadan. Tidak mungkin ada pada kalam Allah atau kalam Rasul kontradiksi selama-lamanya. Wa idza kana kadzalika fa bayanu adami munaqadha hadithi kulli bid'atin dhalalah li hadithi man sanna fil islami sunnatan hasanah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man sanna fil islami wal bid'ah laysat minal islam wa yaqulu hasana wal hasana wa yaqulu hasana wal bid'ah laysat bihasanah wa farraqa bainas sin wa bainas san wa tabdi'. Kata beliau, apabila kondisinya seperti itu, maka penjelasan tidak ada kontradiksinya antara hadis kullu bid'atin dhalalah dengan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah.
menjelaskan bahwasanya sabda Nabi SAW, man sanna fil islami al-bid'ah, Rasul kan mengatakan man sanna fil islami, siapa yang mencontohkan perkara yang baru dalam agama Islam, berarti dalam agama Islam. Wal bid'ah laisat minal Islam, yang namanya bid'ah bukan bagian dari Islam. Jadi tidak ada kontradiksi man sanna fil islami dengan kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah itu bukan bagian dari Islam, sedangkan man sanna fil Islam itu bagian dari Islam. Wa yaqulu hasanah, Rasul mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah, yang namanya hasanah adalah bagus dalam Islam. Wal bid'ah laisat bihasanah, yang namanya bid'ah bukanlah sesuatu yang hasanah. Wa farraqa bainas san wat tabdi'. Dan Rasul membedakan antara man sanna dengan man badda'a. Ya. Dibedakan. Wa hunaka jawabun la ba'sa bihi. Anna man sanna man ahyaha sunnatan kanat mawjudatan fa'adimat fa'ahyaha. Di sana ada jawaban lain. Maksud dari makna man sanna fil islami sunnatan hasanah, yaitu orang yang menghidupkan sunnah yang dulunya pernah ada kemudian tidak ada lalu dihidupkan lagi. Wa ala hadza yakunu san idhafiyan nisbiyan kama takunul bid'atu idhafiyatan nisbiyah liman ahyaha sunnatan ba'da an turikat. Maka atas dasar ini sehingga maksud dari san adalah penyandaran yang nisbi, sebagaimana bid'ah itu ada idhafiyah nisbiyah, bagi orang yang menghidupkannya dianggap sunnah ba'da an turikat, setelah sunnah tersebut ditiadakan. Wa hunaka jawabun tsalits yadullu lahu sababul hadis. Dan di sana ada jawaban yang ketiga yang menunjukkannya adalah sebab hadis tersebut. Wa huwa qissatun nafar alladzi wafadu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sekelompok orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu fi halatin syadidatin min ad-dhayq. Ketika itu dia berada dalam kondisi sangat-sangat genting, kesempitan ekonomi. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tabarru'i lahum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk bersedekah kepada mereka. Faja'a rajulun minal ansar biyadihi surratun min fiddah kadat tasqul yaduhu fawadha'a baina yadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor, di tangannya ada sekantong perak yang hampir-hampir tangannya berat untuk membawanya, lalu diletakkan di hadapan Rasul. Faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahallal minal farah wasurur. Lalu tiba-tiba wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi berkilau, ya, dikarenakan bahagia dan senang. Wa qala Rasul mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang mencontohkan dalam agama Islam itu sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Ya ikhwan, berarti buka donasi itu boleh lil hajah. Ya. Yang penting ya ikhwan, hajatnya ada, masalahnya besar. Ini orang butuh. Ya. Yuk buka donasi. Untuk apa? Beli kambing kita makan-makan. Oh, beli kambing. Ini enggak mau buka donasi. Makanya ikhwan, kenapa? Darul Hadis itu tidak pernah buka donasi buka puasa. Pernah tidak antum? Tidak pernah. Yang nak pengen sedekah silakan, di sini ada santri. Tidak galak sedekah ada masalah, belum daruri. Kenapa? Karena tidak akan mati kalau cuma sehari. Kata teman kita itu, kalau makan cuma tidak makan sehari itu tidak mati. Tapi kalau minum sampai 3 hari tidak minum bisa mati. Ya. Jelas? Nah, kalau masalah donasi buka puasa, bisa agak dikritik. Ya. Karena tidak terlalu penting. Kan tujuan puasa itu kan apa? Ngurangi makan. Bukan tujuan puasa makan lemak. Nah. Tapi itu donasi terus Darul Hadis. Memangnya namakan. Tuh, semen masjid. Ya. Tuh motor mengasap. Kalau memang kita itu untuk kebutuhan pribadi, tapi itu buka donasi, santrinya masih bayar. Siapa mau ngasih anak makan? Donasinya bangunan, bukan donasi makanan. Ya, semen tidak dimakan, tuh pasir tidak bisa dimakan. Santri kalau dibuka donasi pasir, dibuka donasi semen, itu untuk bangunan, bukan untuk makan santri. Kalau santri pacak makan semen semakan pasir, bolehlah dituntut. Ya. Kenapa Darul Hadis berbayar?
Masalahnya santri belum sampai tingkatan wali yang bisa makan pasir sama koral. Difahami? Itu tadi juga. Kira-kira ada yang berani bilang Rasul ngemis? Nih, kalau berani dia bilang Rasul ngemis, anak kafir kan? Wajib anak kafir kan? Kenapa? Ihtiqar bin Nabi SAW. Iya benar. Istihza' bin Rasul kafir kan? Iya enggak? Kalau sampai bilang, tuh Rasul pernah ngemis-ngemis. Oh. Apa hukumnya? Merendahkan Rasul. Ya kata Ibnu Taimiyah, kufrun. Tinggal iqamatul hujjah. Sadar antum? Bilangnya Rasul ngemis, misalkan. Kalaupun sampai setelah disodorkan hadis ini, oh berarti Rasul pernah ngemis ya? Antum mau ralat enggak? Rasul ngemis? Enggak, yakin anak Rasul ngemis. Dasar Rasul pengemis. Yakin antum enggak mau merubah? Enggak mau ralat? Dasar antum kafir. Mati tidak akan kami sholatkan. Layak ditahdir. Nah itu tadi. Boleh ya kawan ya? Itu yang penting. Jadi kalau ada orang butuh bantuan, anaknya sakit, ya. Dan tidak ada pula kita sampai sekarang. Ya. Lihat ustadz-ustadznya antum, ada enggak? Dibuka donasi bayar kontrakan Ustadz Abdurrahman. Udah bentar lagi mau habis, kati juga ya. Ya. Dibuka donasi justru untuk antum. Masalah kitabnya antum, mau belajar, pengen belajar, modal tak kati, duit tak kati, dicarikanlah donasi, kesian. Ya. Bukan untuk kebutuhan pribadi anak dewe, untuk kitab. Kadang dihubungi Andi, ini santri. Kalau enggak, serius ini kalau enggak antum yang ngeprint kan, enggak ngeprint. Ngongok baik. Entah anak juga bingung. Apa karena enggak kati duit? Apa karena memang sengaja nunggu antum? Itu tadi. Tapi kalau nak pesan Shopee kadang bisa santri ini. Ya enggak? Tapi kalau kitab susah. Buku susah. Kemudian fahuna yakunu ma'na sannul amal tanfidan wa laysa al-amal tasyri'an. Sehingga disinilah makna san, yaitu sannul amal, mencontohkan amalan sebagai bentuk tanfidan, penunaiannya, bukan amal dalam bentuk pensyariatan. Fasara makna man sanna fil islami sunnatan hasanah, sehingga makna man sanna fil islami sunnatan hasanah man amila biha tanfidan la tasyri'an li anna tasyri' mamnu'un kullu bid'atin dhalalah. Sehingga makna barang siapa yang mencontohkan dalam agama Islam sunnah yang baik adalah orang yang mengamalkan sunnah tadi sebagai bentuk dalam bentuk tanfidan, penunaian, pelaksanaan, bukan pensyariatan. Li'anna tasyri' mamnu', dikarenakan pensyariatan sesuatu yang dilarang, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Jelas? Setiap bid'ah adalah sesat. Terus makna hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah, itu maknanya siapa yang mencontohkan atau menghidupkan sunnah yang dulu pernah mati. 3 makna tadi ya kawan. Tapi mereka punya syubhat lain. Di antaranya ni'matul bid'ah hadhihi, sebagus-bagus bid'ah adalah ini. Banyak pula dalil yang mereka mengatakan bid'ah hasanah. Adapun ini insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.